Oke, selamat berjumpa kembali ya kawan-kawan. Kali ini kita akan membahas teori psikologi selanjutnya, yaitu teori dari Raymond Cattell dan Hans Eysenck tentang traits sebagai struktur dari kepribadian dan traits sebagai bagian dari keturunan, di mana Raymond Cattell beranggapan bahwa traits merupakan struktur dari kepribadian, ya. Dan Hans Eysenck yang beranggapan bahwa traits itu adalah bagian dari keturunan. Baik, langsung saja kita bahas bagaimanakah itu, bagaimana kita memodelnya ke kehidupan kita sehingga kita dapat mengambil sisi positif dan mempraktekannya di kehidupan untuk mempermudah hidup kita dan pekerjaan kita supaya lebih efektif. Baik, untuk kedua tokoh ini ya, itu sama-sama memiliki beberapa poin di dalam teorinya, yaitu sama-sama memiliki yang pertama common traits, unique traits ya, dimana pengertiannya adalah yang dimiliki oleh semua orang dalam tingkatan tertentu, misalnya intelijensi, intervensi, dan suka berteman, itu ya bawahnya ya. Jadi maksud dari teori Raymond Cattell dan Hans Eysenck ini itu berbeda dengan teori dari sebelumnya yang mengatakan bahwa traits itu bagian dari kepribadian. Jadi di dalam kepribadian itu ada namanya seperti sifat yang menjadikan dirinya menunjukkan dirinya bersifat A, bersifat B, bersifat C ya. Jadi kita melihat orang itu sifatnya seperti apa. Jika dalam NLP di zaman sekarang ini, kita lihat orang itu apakah visual, apakah auditory, apakah kinestetik, apakah olfactory atau gustatory. Jadi di sini kita melihat orang itu, kalau di teori sebelumnya ya, sebelum Raymond Cattell dan Eysenck ini, itu mengatakan bahwa teori ini bahwa traits itu bagian dari kepribadian. Kepribadian itu utuh memiliki sifat tertentu di dalam dirinya, ya. Kalau di teori Raymond Cattell dan Hans Eysenck ini agak berbeda, tetapi tetap membahas tentang traits itu, di mana traits itu, di mana kepribadian itu termasuk dalam struktur traits. Jadi traits itu lebih dikedepankan, tidak masuk ke dalam kepribadian itu sendiri. Maksud dari dikedepankan bagaimana? Kita bisa lihat contoh dari poin teori mereka berdua ini dari Cattell dan Eysenck. Kita bisa lihat bahwa contoh dari common trait, misalnya intelijensi, intervensi, dan suka berteman. Nah, ini katanya dibedakan karena traitsnya ini dimiliki oleh semua orang, misalnya inteligensi, intervensi. Jadi agak ke depan ya traits itu. Kalau di dalam NLP, bagaimana kita melihat orang itu, kita mengamatinya. Jika memang ini intelijensi, berarti intelijensi, intervensi, dan suka berteman ini merupakan level berikutnya dari kita mengamati orang. Apa kita melihat orang itu sudah termasuk visual kah, auditory kah, atau kinestetik, atau olfactory, atau gustatory? Sesudah kita menentukan dari kelima itu,
barulah kita menentukan kebiasaan-kebiasaannya. Apa kesenangan-kesenangannya? Apa yang menyenanginya? Apa yang sering dia bahas? Apa yang suka dia cerita? Jadi ini seperti level 2 atau 3 setelah kita mengetahui sifat utamanya ya. Jadi Cattell sama Eysenck ini sebenarnya membahas level berikutnya dari teori sebelumnya. Ya. Dimana dia seperti memberikan kita sebuah kamus bagaimana menilai seseorang. Bagaimana kita melihat seseorang ini di dalam teorinya banyak sekali dia mencantumkan sifat-sifat traits seseorang yang dibagi dari berbagai macam poin menurut teori dia. Jadi apa fungsinya kita mempelajari? Saya bilang di awal ini karena jadi kita framing saja diri kita. Kita melihat teori ini meskipun banyak sekali ya untuk diterapkan di kehidupan ini sepertinya agak sulit. Tapi kita framing diri kita bahwa teori dari Raymond Cattell dan Hans Eysenck ini masih memiliki positif, yaitu kita menjadikan berbagai macam traits yang lebih depan dari kepribadian yang levelnya lebih tinggi dari pengamatan. Kita jadikan apa yang sudah mereka catat di dalam teorinya itu kita jadikan wawasan kita, kamus kita sebagai catatan kita ketika kita menilai orang lain. Ketika kita menilai orang lain itu kita menentukan dia adalah orang visual. Selanjutnya kita melihat bagaimana dia bertingkah laku, apa yang dia senangi, dan juga kita cocokkan kepada kamus yang sudah ditulis oleh Cattell dan Eysenck ini. Sifat-sifat apa aja yang sudah dia tulis, yang lebih singkat, yang lebih efisien, yang lebih populer di telinga masyarakat daripada kita buat sendiri kan sifatnya. Dari perbendaharaan kata kita sendiri, sepertinya kita perlu menjadikan teori dari Cattell dan Eysenck ini sebagai kamus bagi diri kita sendiri. Ketika kita menjadi seorang psikolog, ketika kita menjadi seorang pengajar, menjadi seorang konseling, kita meneliti sifat orang, berarti kita menyebutnya sifat selanjutnya itu apa. Jadi kita bisa melihat perpustakaan, kita bisa melihat perbendaharaan kata dari Cattell dan Eysenck ini. Jadi silakan teman-teman catat sifat-sifat yang sudah teori Cattell dan Eysenck ini peroleh. Kita akan sebutkan satu-satu berdasarkan poin-poin yang telah mereka bagi-bagi ya. Oke. Ya, selanjutnya yaitu poin dari surface traits, di mana pengertiannya adalah sifat yang tampak yang menjadi tema umum dari beberapa tingkah laku. Misalnya remaja yang lincah, menyenangkan orang lain, merencanakan kegiatan yang menarik, ya, dapat dikatakan sebagai periang, ya. Dapat dikatakan sebagai orang yang periang. Jadi ketika kita meneliti orang bahwa orang itu orang yang lincah, orang yang senang menyenangkan orang lain, orang yang senang merencanakan kegiatan yang menarik, itu kita sebut periang lah ya. Kata Cattell dan Eysenck ini mereka menyebutnya periang. Selanjutnya, sebaliknya, remaja yang senang mengkritik orang lain, memandang masa depan selalu suram dan tampak lelah, dikatakan memiliki sifat depresif. Ya, jadi ketika kita mengamati orang, kita menyebutnya orang yang suka mengkritik orang lain, suka memandang masa depan, selalu yang suram, suka menampakkan dirinya lelah, padahal tidak sudah istirahat banyak. Kita bisa menyebutnya sebagai orang yang depresif. Jadi itulah ya. Kita lanjut. Ya, selanjutnya yaitu ability traits, temperament traits, dan dynamic traits. Ability traits menentukan seberapa efektif seseorang dalam usaha mencapai tujuannya.
Ya, jadi kita sebut itu kecerdasan. Temperamen traits adalah gaya dan irama umum tingkah laku. Contohnya, ketenangan, kegugupan, keberanian, santai, mudah terangsang. Dynamic traits berkaitan dengan motivasi atau kekuatan pendorong tingkah laku. Contohnya, dorongan, interest, dan ambisi menguasai benda atau ilmu. Jadi ini lebih ke pembagian sifat-sifat ya. Jadi di mana mereka lebih mendalami bagaimana orang itu menciptakan traits-nya menjadi cerdas, berani, santai, gugup, tenang, menguasai benda atau ilmu ya, seperti itu. Jadi cukup sampai sini ya teorinya. Bagaimana kita memodelnya, yaitu tadi kita hanya menjadikan sebagai kamus perbendaharaan kata kita, dan juga kita harus menyadari bahwa orang itu tidak hanya memiliki level 1, tapi ada level-level berikutnya. Kalau kita ingin mengamati orang, kalau kita ingin memodel kepintaran orang, memodel keterampilan orang, kita harus melalui level-level yang telah mereka lalui juga. Bagaimana mereka melalui hidup ini dengan begitu panjang, kita juga bertanya kepada mereka apa yang sudah mereka lalui. Jadi begitulah NLP ya. Kita memodel orang dari level 1 sampai level terakhirnya bagaimana. Ya, kita tanya saja dari struktur-struktur yang telah dia lakukan selama hidupnya. Jadi seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bertemu lagi ya di video kita selanjutnya mengenai teori-teori psikologi yang lain, dan tentunya akan memberikan Anda manfaat bagaimana itu dapat Anda model, bagaimana teori itu dapat Anda model. Yang tentunya ini teori yang sudah lama dari behaviorisme dan humanisme dan juga kognitif. Kita bisa memodelnya, hanya saja kita framing diri kita bagaimana kita menilai sesuatu, kita dapat ambil sisi positifnya. Jadi seperti itu. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.